sepanjang Anda masih hidup, ayah Anda hidup ataupun telah wafat, ya, masih punya kita satu kewajiban minimal dengan doa. Kalau Anda bisa menaklukkan keadaan diri kita itu, nanti penaklukan terhadap nafsu yang paling tinggi itu akan berpengaruh kepada nafsu yang lainnya. Untuk bisa mengendalikan hal terakhir yang mungkin tadi Anda katakan. Itu satu terkait dengan ayah. Yang kedua terkait dengan ibu. Kemuliaannya bahkan 3 kali disebutkan dalam hadis. Menjadi pembuka dalam ayat yang ibu disebutkan, ayah tadi disebutkan. Wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Abunya nggak disebutkan. Aku wasiatkan pada anak untuk meningkatkan baktimu kepada ibumu, kepada kedua orang tuamu, khususnya ibu yang telah mengandungmu, telah menyapihmu, memberikan ASI sampai menyapih merawatmu. Maksud saya apa? Kecintaan Anda kepada ibu untuk berangkat bekerja, jangan menghilangkan niat baktimu kepada ibundamu. Paham ya maksudnya? Oke. Kalau paham maksudnya begini, berangkat itu bukan sekedar cari uang untuk ibu. Karena hakikatnya orang tua itu tidak bahagia dengan pemberian uang. Mereka nggak menuntut pemberian uang. Kalau Anda sudah menikah ataupun berjalan sekarang ini, demi Allah saya katakan, ibu itu, ayah itu pada fitrah tertingginya, bahagianya itu ketika melihat kita senang. Bukan melihat banyak uang. Dengar aja kamu sehat, telepon, sehat mah, senang, itu bahagia dan luar biasa. Itu. Dan tidak menuntut balas untuk diberikan imbalan dunia. Dan lebih berbahagia ketika engkau mampu mengatakan kalimat yang baik, berbakti yang baik, mengenal engkau jadi orang baik, membawa nilai-nilai kebaikan. Maksudnya apa? Ketika berangkat ke sini Anda lakukan karena ibu, bukan hanya mencari uang materi yang Anda bisa lihat dengan kebahagiaan materi, tapi jaga amanat-amanat ibu yang baik di situ. Jadi anak yang baik, jaga amanatnya, jaga perilakunya, dan niatkan kepada Allah untuk membahagiakan ibu. Itulah yang saya lakukan sejak saya belajar. Mencari cahaya untuk kesendirian ayah di alam kuburnya, mencari kebaikan yang bisa membahagiakan ibu selama hidupnya, dan itu yang diberikan oleh Allah pada kami saat ini. Jadi kalau Anda lihat saya seperti sekarang, itu karena cinta saya kepada ibu, sayang saya kepada ayah. Saya bisa menghafal Quran itu, memegang mushaf yang ditinggalkan ayah, menghadap ke kiblat dan berdoa. Ya Allah, saya nggak bisa berbuat baik dalam kehidupan ayah yang hadir di samping saya, karena dia telah tiada. Berikan saya kesempatan menerangi cahaya di alam kubur dari setiap huruf Al-Quran yang saya bacakan ini. Sampai sekarang saya jaga. Ya Allah, mohon berikan kesempatan membahagiakan ibu. Dari niat saya belajar yang menghasilkan sesuatu untuk menggembirakan ibunda saya. Jadi saya belajar itu karena ibu, karena ayah. Tapi cara kita belajar karena ibu, maka kita menjaga sikap. Maka ketika lahir dorongan untuk hasrat yang tidak bagus itu klaster ketiga, maka coba gambarkan, kalau ibu saya tahu saya begini, kira-kira saya nyaman atau tidak? Ibu senang atau tidak? Maka berdamailah dengan klaster pertama, itu akan membantu Anda untuk mengendalikan pada masalah yang ketiga. Bawalah amanat ibu pada bagian kedua, maka itu menjaga Anda cara bekerja dengan cara yang baik,